Ya, kaisar, apapun kamu bilang, karena ekonomi jadi murtad, karena perempuan murtad, karena pekerjaan murtad, karena uang murtad. Saya ingin katakan kepada kamu satu hal. Yang penting orang tersebut sudah murtad. Mau karena apapun, yang penting sudah murtad. Dan satu fakta yang saya dapatkan adalah, ketika orang tersebut murtad, ucapannya itu lebih sopan daripada kalian yang belum murtad. Itu survei yang saya dapatkan di lapangan. Ya, di saat saya melakukan penginjilan dan saya ber-TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, saya melihat orang yang telah murtad itu karakternya lebih baik, karakternya lebih sopan daripada orang yang belum murtad. Karakternya lebih beradab daripada orang yang belum murtad. Kenapa? Karena orang yang murtad itu bukan karena kemauannya, tapi Tuhan yang memilih orang tersebut. Makanya Alkitab mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Ini kata Alkitab. Alkitab mencatat jauh-jauh hari, bukan kamu Pendi yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Maka seseorang yang sudah murtad, hidupnya diubahkan karena Tuhan sendiri yang pilih orang itu, dan Tuhan sendiri yang mengubahkan karakter orang tersebut. Sehingga ucapannya penuh dengan sopan santun, ucapannya itu sangat mendidik, ucapannya tidak pernah menghina, ucapannya penuh dengan berkat, ucapannya penuh dengan nasihat, ucapannya penuh dengan pengampunan-pengampunan. Kenapa? Tuhan sudah mengubah karakter orang yang sudah dipilihnya. Karakternya diubahkan, ucapannya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, tingkah lakunya diubahkan. Makanya firman Tuhan ini, Alkitab yang dihina ini, Alkitab yang diolok-olok ini, Alkitab yang ditertawakan ini, Alkitab yang dikritik oleh orang banyak ini, sudah mengubah miliaran orang. Mengubah tingkah laku miliaran orang. Bahkan ada seorang yang Bapak Ibu? Telolis, ya. Ada seorang anak telolis. Itu diubahkan karakternya setelah bertemu dengan Yesus. Dan setelah dia menjadi pengikut Kristus, hidupnya benar-benar berubah total, Bapak Ibu. Ucapannya itu ucapan yang sangat enak didengar oleh telinga kita. Hidupnya sangat enak dipandang dan dilihat. Padahal anak daripada Hamas tersebut setiap saat dihantui oleh rasa takut karena ancaman demi ancaman silih berganti datang kepadanya. Itu ada seorang anak pemimpin Hamas beberapa tahun yang lalu bertaubat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah dia mendapatkan satu ayat dalam Alkitab, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Jadi saudaraku, anak-anak Hamas ini, anak geng Hamas ini, ketua Hamas, pemimpin Hamas ini, dalam hidupnya dia memusuhi orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, dan orang yang tidak sepemahaman dengannya. Dan sudah banyak sekali dia membinasakan orang-orang yang tidak sepemikiran dengannya. Tetapi suatu hari dia membaca firman Tuhan dan dia dapatkan di dalam Alkitab, di dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Apa kata Injil Matius 5? Dalam Injil Matius 5 dikatakan, Bapak Ibu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu, saudaraku. Setelah dia membaca ayat tersebut, hidupnya diubahkan. Pola pikirnya diubahkan, karakternya diubahkan. Hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak, Bapak Ibu. Ya, hidupnya menjadi berkat bagi orang banyak. Di dalam Injil Matius 5 ayat 43 berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Lalu Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?
Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Elohim pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak Ibu, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa, mengajarkan kita, mendidik kita, memberitahukan kepada kita betapa besar kasih itu. Memberitahukan kepada kita, dan kita melihat Bapak Ibu, setiap orang yang memiliki kasih Tuhan, orang tersebut menjadi berkat dimanapun berada. Itu saudaraku. Ya, ketika orang mengenal kasih Tuhan, orang itu diubahkan pola pikirnya, diubahkan ucapannya, diubahkan tingkah lakunya, dan diubahkan semua aspek kehidupannya. Makanya orang yang mengenal Tuhan yang benar, hidupnya itu menjadi berkat dimanapun berada, menjadi terang dimanapun berada, menjadi garam dimanapun berada dia, Bapak Ibu. Ya, itu orang yang sudah mengenal kasih Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Saya membaca firman Tuhan ini, saya renungkan, saya melihat betapa bersyukurnya saya, Tuhan sudah pilih saya. Betapa bersyukurnya saya sudah mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang tidak pernah menyuruh saya untuk membenci orang yang tidak seiman. Tuhan yang tidak menyuruh saya untuk membenci orang yang tidak seakidah. Tuhan yang tidak menyuruh saya untuk membenci orang yang sudah murtad. Tapi Tuhan yang menyuruh saya bukan saja mengasihi sesama manusia, tetapi Tuhan yang menyuruh saya mengasihi musuh, mendoakan musuh, memberkati musuh, mengampuni musuh, Bapak Ibu. Hal ini tidak akan kita dapatkan di dalam agama, saudaraku. Mau agama apapun, hal ini tidak akan kita dapatkan. Apakah termasuk agama Kristen, Bang Pendi? Iya, termasuk agama Kristen. Tetapi Bapak Ibu, bila kita di dalam Kristus, kita akan dapatkan di dalam firman Tuhan, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini kita dapatkan, saudaraku, ya, di dalam Alkitab. Bahkan saya tidak pernah mendapatkan di kitab-kitab manapun, kasihilah musuhmu. Tidak ada di kitab manapun, Bapak Ibu. Yang ada di dalam Alkitab. Makanya Alkitab adalah yang paling benar. Ya, Alkitab itu adalah satu kebenaran bagi orang Kristen. Satu kebenaran bagi orang Kristen, Bapak Ibu. Karena semua agama mengajarkan kebaikan, hanya agama Kristen yang mengajarkan tentang kebenaran. Maka Kristus Yesus mengatakan, akulah kebenaran. Maka setiap orang yang tinggal dalam Kristus, maka orang itu akan memunculkan kebenaran Tuhan. Dan orang-orang akan melihat kita, mereka di luar sana melihat kita, mereka melihat Kristus yang memilih kita. Mereka melihat Kristus yang mengutus kita. Bapak Ibu, luar biasa. Makanya tidak boleh lagi ada orang Batak yang jadi dale, saudaraku. Tidak boleh. Ya, kalau ada orang Batak yang jadi dale, dia tidak mengenal mana itoknya. Itoknya pun dihajar, Bapak Ibu. Kalau sudah jadi dale, itoknya dihajar. Yang penting perempuan, mau itoknya mau siapapun tetap dihajar. Itu dale, Bapak Ibu. Habis itu kawin cerai, 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 kawin cerai. Karena sudah diikat oleh roh. Ada satu roh yang mengikat orang-orang itu, saudara. Ya, makanya ketika seseorang percaya kepada Yesus, roh itu dipatahkan, diputuskan. Semua roh-roh yang ada di dunia ini kita harus memutuskan. Maka Alkitab mengatakan, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Bapak Ibu perhatikan, firman Tuhan yang begitu luar biasa mengajarkan kita. Orang-orang kafir di bawah, Bapak Ibu, taipingannya tetap taipingan penuh dengan kebencian. Kita tidak menghina siapapun. Saya hanya membaca firman Tuhan. Orang kafir, Bapak Ibu, tetap taipingannya itu taipingan penuh dengan kebencian. Taipingannya itu sumpah serapah. Taipingannya itu, Bapak Ibu, keji. Taipingannya itu, Bapak Ibu, sadis. Taipingan itu adalah taipingan menunjukkan orang kafir itu tidak mengenal Tuhan yang benar. Ya, tidak mengenal Tuhan yang benar. Bapak Ibu, saya ingin ulangi. Ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang kafir dan orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Adonai Yesus HaMashiach. Apa perbedaannya? Orang kafir
taipingannya itu cacian, makian, hinaan. Orang kafir Bapak Ibu menutup hatinya untuk datang kepada kebenaran. Orang kafir Bapak Ibu menolak firman Elohim. Orang kafir Bapak Ibu mengolok-ngolok firman Elohim. Orang kafir Bapak Ibu membelokkan firman Elohim. Orang kafir Bapak Ibu mencemooh firman Elohim. Orang kafir Bapak Ibu mengubah firman demi firman, ayat demi ayat. Itu orang kafir. Apanya yang diubah? Yesus Kristus. Kita ketahui bagaimana kematiannya di atas kayu salib, bagaimana lahirnya, bagaimana hidupnya, bagaimana matinya. Lalu orang kafir mengubah itu semua. Orang kafir katakan Yesus tidak mati. Orang kafir katakan Yesus diserupakan. Orang kafir katakan Bapak Ibu, Yesus begini, lahir di mana, bla bla bla. Itu adalah orang kafir. Ya, dan ucapan orang kafir, taipingan orang kafir, komentar orang kafir, cacian, makian, hinaan, sumpah serapah, dan orang yang beriman penuh dengan hikmat, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ampunan. Itu orang yang beriman. Maka saudara bersyukur, saya bersyukur, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kita semua sudah beriman, percaya kepada Tuhan Yesus. Kita semua sudah memiliki iman yang benar di dalam Kristus Yesus Bapak Ibu. Ya, jangan tinggalkan imanmu. Jangan jual Yesus. Jangan jual Yesus hanya demi harta. Jangan jual Yesus karena cinta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta. Karena dalam Yesus ada damai sejahtera. Jangan jual Yesus Bapak Ibu. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apanya Bang Pendi yang tidak bisa kita berbuat di luar Yesus? Bukankah kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus hidupnya makmur? Bukankah orang-orang di luar Yesus itu hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya tentram, mereka banyak duit, mereka kaya, mereka sukses? Benar saudaraku. Ya, orang yang tidak mengenal Tuhan itu banyak kita lihat di media sosial, di dunia nyata, hidupnya mereka itu aman, tenang, banyak duit, banyak berkat, banyak uang, bla 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 bla. Tapi satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang di luar Yesus, apa itu? Masuk surga Bapak Ibu. Masuk surga tidak bisa kita lakukan di luar Yesus. Tidak bisa. Ya. Masuk surga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Makanya siapa yang mengikut Yesus, orang itu berada di dalam kerajaan surga. Maka di luar Yesus kita tidak bisa melakukan apapun. Luar biasa firman Tuhan yang sudah saya bacakan Bapak Ibu. Bagaimana kita disuruh mengasihi musuh. Ya. Bagaimana kita disuruh mendoakan musuh. Bagaimana kita disuruh mengampuni musuh. Ini tidak sanggup kita lakukan Bapak Ibu. Ada orang yang memusuhi kita. Tiba-tiba kita kasihi musuh tersebut. Tiba-tiba kita ampuni musuh tersebut. Ini tidak akan kita sanggup lakukan. Ini tidak akan mampu kita lakukan. Tetapi bila kita di dalam Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk melawan hal-hal yang kedagingan Bapak Ibu. Melawan hawa nafsu. Melawan sumpah serapah. Ya, sehingga kita bisa mengendalikan diri kita. Bisa mengendalikan hawa nafsu, pandangan mata, pendengaran, taipingan kita. Bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Luar biasa. Bila kita di dalam Tuhan. Ada tiga hal yang diberikan kepada orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Kasih, kuasa, pengendalian diri. Orang di dalam Tuhan ada kasih Bapak Ibu. Makanya kita mampu mengasihi musuh. Makanya kita mampu mengasihi orang yang membenci kita. Makanya kita mampu mengasihi orang yang menganiaya kita. Makanya mampu kita mengasihi orang-orang yang mengolok-olok kita. Kenapa? Karena di dalam Tuhan itu ada kasih. Yang kedua, di dalam Tuhan itu Bapak Ibu ada kuasa. Kita diberikan kuasa. Setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk melawan dosa Bapak Ibu. Untuk melawan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan.
membenci, menganiaya, itu bisa kita lawan. Bapak Ibu lihat orang-orang kafir di bawah sana, ya, di bawah, di live chat kita orang-orang kafir, bagaimana typingan-typingan mereka. Kenapa bisa mereka typingan-typingan seperti itu? Karena mereka tidak tinggal dalam kebenaran dan mereka sudah otomatis Bapak Ibu tidak mengenal kasih dan secara otomatis mereka tidak diberikan kemampuan dan tidak ada kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsunya, untuk mengendalikan dirinya, untuk penguasaan diri, itu tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu luar biasa kita di dalam Tuhan, kita di dalam Yesus. Makanya jangan tinggal Yesus demi apapun. Ya, jangan tinggalkan Yesus demi apapun. Nah, saya mengucap syukur kepada saudara semuanya, Bapak Ibu tidak membalas komentar orang kafir. Ya, jangan balas komentar orang kafir Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran. Nah, dari sini timbul iman. Bukan dari typingan timbul iman Bapak Ibu. Timbul iman itu bukan dari hafalan. Hafalan itu tidak bisa mengubah karakter kita Bapak Ibu. Ya, tetapi bila kita di dalam Tuhan, Tuhan bisa dan mampu mengubah karakter kita. Ya, jangan Bapak Ibu, luar biasa. Tuhan Yesus amat baik. Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mengasihi dunia ini. Luar biasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu juga begitu, sangat luar biasa. Di mana malam hari ini saudara tidak membalas komentar orang-orang yang kafir. Wadidaw, awe. Ini ada yang bilang Bapak Ibu, muka buram. Tidak masalah muka buram, yang paling penting sudah murtad. Ya. Untuk apa mukanya seolah-olah bercahaya tetapi typingannya jahat? Mukanya putih bersinar, typingannya jahat. Untuk apa? Agamanya hebat, keselamatan tidak ada di dalamnya. Untuk apa? Ya kan Bapak Ibu? Agamanya hebat Bapak Ibu. Agamanya hebat. Tapi keselamatan tidak ada. Untuk apa? Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah Yesus, maka kita akan selamat. Haleluya. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus gara-gara dale. Kalau jadi dale, itoknya dihajar. Jangan tukar Yesus hanya karena harta. Jangan tukar Yesus hanya karena cinta. Jangan tukar Yesus untuk jadi dale. Kalau sudah jadi dale, itoknya dihajar. Dale tidak mengenal itoknya. Yang penting perempuan langsung dihajar. Tidak terkenal, tidak lagi dikenal itoknya. Ya, dalam nama Yesus. Saya ngopi dulu Bapak Ibu, supaya tidak jadi dale. Haleluya. Haleluya. Ada yang bernama Samuel. Ya, Samuel Bapak Ibu. Tulisannya Bui. Dari tadi tulisannya Bui. Nama-nama Alkitab dipakai Bapak Ibu, tapi tidak mencerminkan Alkitab. Saya tidak tahu Alkitab apa yang dia pakai ya. Entah kitab hafalan yang dia pakai Bapak Ibu. Dale apa sih? Cari di YouTube, cari di Google. Dale itu apa? Ya, suara kebenaran. Tanya sama orang kita Batak, apa itu dale? Loh, enggak tahu dale kamu? Enggak. Dari mana? Terus dari mana kamu tahu dale? Kamu dengar dari siapa dale itu? Dari Bang Pendi bilang. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih Bang Riki dan semua Bapak Ibu semuanya. Terima kasih ya sudah tap-tap layar, sudah mendoakan, sudah membagikan live, sudah membagikan gift. Terima kasih. Apa arti bui? Arti bui Bang Sitomorang, arti bui itu babi Bang. Artinya babi. Dia tidak tahu, babi itu enak. Anak peng, anak ineng. Dia tidak tahu babi itu enak. Ya. Selamat ulang tahun Tuhannya. Siap. Terima kasih ya ucapannya ya. Dodo Robert, terima kasih ucapannya. Ya Dodo, kami merayakan hari ulang tahun karena Yesus masih hidup. Mau diolok-olok, mau dihina, Yesus masih hidup, maka kami merayakan. Dan pada zaman Yesus juga banyak orang merayakan hari ulang tahun Yesus. Bahkan yang merayakan pertama hari ulang tahun Yesus, yang memberitahukan pertama hari ulang tahun Yesus adalah malaikat itu sendiri. Dan semua orang pada masa itu merayakan hari ulang tahun Yesus. Luar biasa. Tapi di sekitar kita ada banyak orang merayakan hari ulang tahun di mana orang yang dirayakan hari ulang tahunnya sudah meninggal. Nah, ini makanya perlu dipikirkan. Kenapa kita merayakan hari ulang tahunnya padahal orang-orang tersebut sudah meninggal? Ya. Dan pada zaman itu tidak ada satu manusia pun yang merayakan hari ulang tahunnya. Bahkan para sahabat pun tidak ada yang merayakan hari ulang tahunnya. Nah, zaman sekarang merayakan. Makanya terjadi kontroversi antara orang ini tidak boleh merayakan. Orang sana, tidak apa-apa, saya merayakan. Orang ujung sana tidak mau merayakan. Orang ujung sana lagi merayakan. Akhirnya terjadi kontroversi. Tiap hari kita lihat sibuk membahas boleh, tidak apa-apa. Ya, kami merayakan karena masih hidup. Dan tidak ada pertentangan pada diri kami. Semua orang Kristen merayakan. Cuma beda-beda tanggalnya. Ada tanggal sekian, ada tanggal sekian. Ada bulan sekian, ada bulan sekian. Yang jelas merayakan. Dan dari zaman ke zaman merayakan. Pada zaman sahabat juga merayakan. Yang memberitahukan malaikat. Merayakan juga. Malaikat itu bersukacita, bersorak-sorak. Luar biasa. Maka kami pengikut Kristus merayakan. Begitu. Pengikut Paulus. Tidak masalah pengikut Paulus. Paulus itu bukan orang jahat, orang baik. Setelah bertobat, hidupnya berubah. Karakternya berubah. Setelah bertobat. Paulus. Ya. Bahkan Paulus itu mengutuk orang-orang yang membolak-balikkan fakta. Paulus katakan apa? Terkutuklah mereka yang memberitahukan Yesus yang lain, yang tidak mati di atas kayu salib. Itu kata Paulus. Makanya Bapak Ibu banyak sekali orang yang benci sama Paulus. Karena Paulus menjadi pengikut Kristus. Paulus bukan orang buta huruf Bapak Ibu. Orang hebat Paulus. Bisa membaca, jago menulis Paulus. Ya, Paulus itu orang hebat saudara. Dia jago membaca dan pintar menulis. Rasul Paulus bukan orang buta huruf. Dan Rasul Paulus tidak pernah mengembat anak didiknya. Ya, dia tidak pernah menikah sama anak didiknya Rasul Paulus. Tidak pernah menikah sama janda. Tidak pernah menikah sama anak kecil Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus. Makanya kami senang. Saya pribadi ya. Tidak. Saya bicara ini tidak membawa kekristenan. Saya secara pribadi sangat bangga menjadi pengikut Paulus karena Paulus tidak pernah menikah sama anak kecil dan dia bukan rasul yang buta huruf. Dia rasul yang pintar membaca dan menulis. Itu Rasul Paulus. Ya. Dan dia rasul tidak pernah mengajak kami untuk angkat pedang, berperang, melawan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tidak. Tapi Rasul Paulus selalu mengingatkan kami bagaimana kami berpegang teguh pada firman Tuhan, bagaimana kami hidup benar di dalam Tuhan, bagaimana kami punya keteguhan di dalam Tuhan, bagaimana kami punya pengharapan di dalam Tuhan, dan bagaimana kami giat dalam melakukan penginjilan, memberitakan firman Tuhan. Itu ajaran yang disuruh oleh Rasul Paulus. Luar biasa. Kak Amarai, terima kasih. Kak ARV, terima kasih. Semua Bapak Ibu, terima kasih. Luar biasa Rasul Paulus.
Ah, jadi kalian mengolok-olok Rasul Paulus, kalian bilang kami bukan pengikut Yesus, mengikut Paulus. Kalian pikir kami ini marah? Tidak. Benci kami? Tidak. Kami tidak benci. Luar biasa. Tuhan Yesus amat baik. Tidak pernah salah pilih orang. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih orang. Kak Amarai tinggal di Papua kah? Terima kasih banyak Kak ya. Saya pernah ke Jayapura. Nanti saya akan ke Jayapura lagi. Di Jayapura. Oh, siap Kak Amarai. Nanti kalau saya ke Jayapura lagi, saya kabarin ya. Saya kabarin Kak Amarai, kita bisa ngopi. Nanti rencana saya agak lama di Jayapura. Bersama dengan Kakak Pendeta Dede. Mungkin Kak Amarai kenal Kakak Pendeta Dede? Habis itu Kak Amara kenal ini kah? Kakak Bokowi. Kakak Bokowi kalau Kak Amara kenal Kakak Bokowi. Jadi Bapak Ibu semuanya, bersukacitalah di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus sangat baik, amat baik.